sudah bersama dengan salah satu guru dari SD Negeri Citalem. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Buka masker. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rafika. Saya bertugas di SD Negeri Citalem, tepatnya guru kelas 1. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke, langsung saja. Di sini saya mau tahu nih, bagaimana nih cara Ibu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi corona ini. Versi Ibunya aja nih, kayak apa nih? Kalau versi saya sih, saya melihat dari murid-murid karakteristik murid kelas 1 mungkin ya berbeda-beda. Saya mengambil lebih kepada mengoptimalkan pembelajaran daring ini menggunakan beberapa aplikasi ya. Di antaranya mungkin dengan memantau absen itu saya memantaunya dengan Google Form, terus kalau dalam pembelajaran karena saya selalu menggunakan Google Meet. Nah, seperti itu untuk mengoptimalkan agar siswa itu tetap belajar. Jam optimal belajar pun saya sesuaikan dengan jadi tidak si anak tidak mengerjakan pelajaran itu sampai sore hari atau siang hari. Saya optimalkan sesuaikan dengan jam belajar aktif jam belajar. Misalnya kalau kelas 1 itu mulai dari jam setengah 8 dan berakhir sampai jam setengah 11 gitu. Jadi ini masuk juga kepada strategi ya Bu ya? Iya. Kalau gitu nih untuk medianya sendiri, mungkin media apa yang sering Ibu gunakan di dalam pembelajaran daring ini? Kalau media saya lebih ini ya berbasis IT, jadi laptop seperti itu kan, terus buku guru, buku siswanya itu dalam bentuk-bentuk PDF gitu. Terus karena kan kelas 1 ini kurikulum baru, jadi pembelajaran pun berbasis novel, jadi semuanya itu di dalam bentuk PDF. Jadi karena kami belum menyediakan buku khusus untuk kelas 1 ataupun kelas 4 gitu. Jadi kami masih menggunakan aplikasi yang ada dalam Merdeka Mengajar seperti itu. Oh ya nih, berkaitan dengan kurikulum baru nih, kan untuk daring ini dengar-dengar kurikulumnya itu kurikulum darurat ya. Nah, sedangkan Ibu menggunakan kurikulum baru. Kalau boleh tahu kurikulum barunya itu kurikulum apa? Kurikulum sekolah penggerak, di mana kami tidak harus mengejar target ketercapaian siswa ya, misalnya kompetensi dasar siswa atau indikator siswa harus di A, di Z. Kami tidak mengejar seperti itu. Kami menyesuaikan dengan karakteristik anak. Jadi si anak belajar itu senang walaupun daring seperti itu. Kira-kira kalau dapat disimpulkan mungkin kurikulum sekolah penggerak ini merupakan gabungan ya Bu ya kurikulumnya? Bukan gabungan sih, tepatnya mungkin apa ya, jadi bukan gabungan dari kurikulum sebelumnya, tapi memang pembaharuan untuk kurikulum baru gitu. Jadi untuk pembelajaran paradigma baru gitu. Jadi pembelajaran di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Ya, menurut Ibu sendiri dalam pembelajaran daring ini lebih efektif mana? Apakah kurikulum darurat atau kurikulum sekolah penggerak itu? Sama saja ya, tergantung pada diri gurunya mau seperti apa daring tersebut akan dibawa. Sama saja kalau menurut saya mah gitu ya, mau itu 2013 atau kurikulum sekolah penggerak, yang penting gurunya mengetahui keinginan siswanya itu seperti apa, keinginan belajar siswa, semangat siswanya, terus kesenangan dia dalam belajarnya seperti apa. Apalagi kan sekarang daring ya, mungkin siswa akan lebih senang bermain daripada belajar. Nah, di sini kita membutuhkan strategi yang bagaimana gitu, yang harus menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Iya. Ini nih, untuk Ibu sendiri pribadi ya, adakah tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran pada daring ini? Tantangan sih banyak ya Bu ya. Mungkin salah satu diantaranya karena kita kan pembelajaran daring,
otomatis kita harus menguasai berbagai aplikasi yang ada di Google yang pertama. Terus kita juga harus bisa IT, intinya yang utamanya mah itu ya, yang bisa IT. Jadi karena kalau kita tidak memiliki kompetensi di IT-nya baik, maka akan terhambat untuk pembelajaran darinya. Dan yang dirasa dari pun akan monoton gitu, akan seperti itu, seperti penugasan saja gitu, tidak bervariasi gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi lebih ke literasi digital Iya. ya. Oke nih, selanjutnya dari sekolah sendiri, adakah dukungan dari sekolah untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran daring ini? Alhamdulillah ada ya, mungkin dari sekolah itu kita difasilitasi adanya wifi gitu kan. Jadi dengan adanya wifi ini memudahkan guru untuk bisa mengakses pembelajaran yang ada di internet gitu kan. Jadi lebih memudahkan lah, seperti itu salah satunya wifi gitu. Terus apalagi ya perangkat-perangkat yang seperti media pembelajarannya juga tersedia gitu, seperti itu. Iya, ya. Nah, tadi kan tantangannya sudah. Nah, sekarang saya mau tahu nih, kira-kira apa manfaat yang Ibu sendiri rasakan selama pembelajaran daring ini gitu? Manfaatnya buat saya sendiri gitu ya, ya khususnya buat saya sendiri, mungkin saya lebih ingin belajar, motivasi belajar saya ingin menguasai IT itu ada gitu ya. Jadi meningkat gitu istilahnya, bertambah gitu, ingin bisa, karena kita itu dituntut gitu kan, dituntut untuk bisa ini, jadi agar pembelajaran itu yang menarik itu seperti apa. Jadi buat diri saya sendiri, saya dituntut untuk bisa IT gitu. Nah, tantangannya itu seperti itu. Jadi mungkin saya harus lebih banyak lagi belajar tentang IT. Ya. Sebelumnya saya mau tanya nih, adakah Ibu pernah mengalami kasus di mana siswa itu banyak yang absen gitu dari pembelajaran daring? Banyak. Tahun kemarin pas terakhir gitu ya, pas semester terakhir itu mungkin anak juga mungkin sudah jenuh gitu kan. Jadi si absen itu kadang dari 24 siswa itu hanya mengabsen 15 orang, berarti 9 orang kan nggak ada. Saya telusuri, ternyata mungkin mereka tidak punya kuota, terus anak katanya sudah malas untuk belajar gitu kan. Jadi seperti itu, pernah saya juga mengalami seperti itu. Cuman saya selalu di dalam grup itu selalu memotivasi anak, ayo kita belajar. Karena walaupun kita belajar di rumah, tetapi tetap kita bisa tatap muka melalui aplikasi-aplikasi yang ada, yang seperti Zoom atau Jimit itu. Jadi ya seperti itu mungkin. Berarti itu cara mengatasinya ya Bu. Mungkin dapat disimpulkan juga bahwa pembelajaran daring ini makin kesininya anak-anak itu jadi lebih menurun lagi gitu ya. Iya, bosan mungkin kan, karena saking lamanya mungkin si anak itu jadi jenuh gitu pembelajaran seperti itu. Kalau mungkin kan mereka kalau di sekolah, kenapa mereka tidak jenuh? Karena mereka bisa bertemu dengan teman-teman, terus bisa belajar dengan teman-teman ya, dia bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya, seperti anak sekolah layaknya. Jadi emang berbeda kalau misalnya anak belajar di sekolah maupun di rumah. Jadi si tingkat motivasinya itu mungkin turun satu level gitu, dari tingkat motivasi anak yang di atas jika belajar di sekolah gitu. Mungkin seperti itu. Nah, berhubungan sama menurunnya minat belajar siswa ini sendiri nih, apalagi Ibu kan guru kelas 1, pasti tantangannya lebih berat. Saya sendiri mau tahu nih, mungkin bagaimana tips Ibu sendiri ya, versi Ibu dalam meningkatkan perhatian siswa gitu ketika belajar daring. Kalau saya sih gini, kan karena di satu kelas itu mungkin ada baru setengahnya yang bisa belajar baca. Kadang kalau udah nih terlihat anak ini sudah mulai tidak konsentrasi, sudah saya ajak aja mereka itu bernyanyi, istilahnya ice breaking gitu, biar dia itu tambah lagi motivasinya. Setelah ice breaking, mereka kan udah bisa fresh lagi untuk belajar, siap untuk belajar. Nah seperti itu, mungkin selalu dengan mengadakan di tengah-tengah pembelajaran ada ice breaking seperti itu, saya seperti itu. Nah sekarang nih lebih kepada
gurunya sendiri ya. Kira apa sih kompetensi yang harus diperbaharui dari seorang guru ini pada pembelajaran daring seperti ini? Kompetensi apa ya, keterampilan, mungkin keterampilan si guru. Jadi bagaimana dia bisa membuat pengkondisian kelas itu walaupun di dalam daring bisa maksimal seperti itu. Jadi keterampilan guru maupun sikap guru juga bisa dalam daring itu kan si anak bisa melihat, jadi kita tuh walaupun tidak tatap muka atau secara daring gitu, jadi anak bisa menghargai kita walaupun hanya lewat daring gitu. Oke nih, tadi kan tantangan udah ya, solusinya udah, permasalahan-permasalahan udah kita bahas. Nah sekarang saya mau tahu nih, harapan ibu sendiri ke depannya untuk pembelajaran daring ini maupun mungkin pembelajaran yang bisa memungkinkan untuk tatap muka gitu, seperti apa Bu? Harapan saya ya mungkin sesuai ya ini ya, saya ingin kita semua intinya mah ya bisa bertatap muka. Cuman ya mungkin melihat dari kondisi seperti ini ya, harapan saya untuk pembelajaran daring ke depannya agar kami bisa bisa memotivasi anak dalam pembelajaran daring yang pertama, yang kedua kami bisa meningkatkan kompetensi dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang IT mungkin yang harus ditingkatkan seperti itu, karena emang dituntut kalau daring itu kan dalam jaringan, jadi kita itu dituntut harus bisa segala dalam berbagai bidang IT gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu ada Ibu Tuti Nurhayati, SPDSD. Nah, beliau ini mengajar di kelas 4. Kebetulan pada tahun ajaran baru ini beliau memakai kurikulum sekolah penggerak. Nah, oke, langsung saja Bu. Terkait dengan kurikulum sekolah penggerak itu sendiri nih, saya mau tahu bagaimana cara Ibu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama darurat pandemi corona ini. Saya akan berusaha menjawab ya. Jadi saya berusaha mengoptimalkan kegiatan belajar itu dengan belajar melalui media sosial, misalnya WhatsApp atau media virtual seperti Google Meet, begitu. Ya, oke. Mungkin lebih ke aplikasi-aplikasi ya Bu ya. Iya. Oke, nah selanjutnya nih masih berkaitan dengan kurikulum yang Ibu sendiri coba pada pembelajaran kali ini. Adakah metode atau strategi yang Ibu gunakan selama pembelajaran daring ini nih? Kalau boleh tahu apa nih? Saya menggunakan metode blended learning, yaitu memadukan antara kegiatan belajar daring, yaitu melalui jaringan internet ya, melalui aplikasi WhatsApp, dan mengadakan bukan tatap muka ya, tapi memberi tugas di luar jaringan kepada para peserta didik yang misalnya yang tidak memiliki akses internet. Gitu. Oke, nah ini nih sebelumnya terkait dengan kurikulum sekolah penggerak ini ya, kan ini merupakan kurikulum baru ya Bu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga masih ada yang belum paham. Nah mungkin di sini Ibu bisa memaparkan sedikit mengenai kurikulum sekolah penggerak itu bagaimana? Jadi sekolah penggerak itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana nanti para peserta didik setelah lulus dari institusi sekolah memiliki karakter yang atau profil pelajar Pancasila, di mana mereka memiliki ketaatan dan ketakwaan serta berakhlak mulia, takwa dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis mungkin. Ya, oke, berarti hebat sekali ya Bu ya. Oke, masih terkait kurikulum penggerak itu sendiri nih.
Saya dengar ya Bu ya, katanya di dalam kurikulum ini ada hal-hal barunya nih, seperti ada fase-fase tertentu. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada rekan-rekan mengenai fase-fase yang dimaksud itu seperti apa? Oh, jadi maksudnya fase itu di sini fase capaian pembelajaran. Jadi peserta didik itu dibagi di SD itu ya, dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A yaitu anak kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, kalau fase C kelas 5 dan kelas 6. Masing-masing memiliki fase pembelajaran yang berbeda-beda gitu. Oke. Iya, menurut versi Ibu sendiri, adakah tantangan tersendiri gitu ya mungkin dalam mengaplikasikan kurikulum sekolah penggerak ini sendiri? Apalagi dalam pembelajaran daring seperti ini. Tantangannya Iya. yaitu guru harus memiliki keterampilan menggunakan IT. Iya. Terus yang keduanya, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik siswa, sehingga siswa akan menyenangi pembelajaran yang bermakna, sehingga semua tujuan pendidikan dapat dicapai begitu. Iya. Selanjutnya masih terkait dengan kurikulum yang Ibu pakai sekarang ini. Adakah dari sekolah sendiri mungkin dukungannya untuk pelaksanaan kurikulum itu sendiri dalam pembelajaran daring? Kalau dukungannya ya pasti ada ya. Pertamanya itu pelatihan ya, supaya gurunya terampil atau bisa mengimplementasikan kurikulum itu sendiri. Itu yang keduanya sarana dan prasarana. Ada juga, yaitu misalnya dengan adanya perangkat internet ya di sekolah begitu. Iya. Oke nih. Selanjutnya masih terkait kurikulum itu sendiri. Menurut Ibu sendiri gitu ya, apakah dalam pembelajaran daring seperti ini lebih efektif kurikulum darurat atau kurikulum sekolah penggerak ini? Kalau menurut saya, kalau kurikulum sekolah penggerak itu ya lebih banyak menciptakan pembelajaran tatap muka. Jadi sebaiknya dipakai dulu kurikulum yang darurat dulu menurut saya. Iya. Mungkin tantangannya lebih bagusnya gitu ya, kurikulum sekolah penggerak itu dipakainya untuk tatap muka. Ya. Mungkin untuk daring seperti ini kurang efektif gitu ya Bu. Ya, oke nih. Selanjutnya nih, apa saja nih yang Ibu dapat gitu ya manfaatnya dari pembelajaran daring yang mungkin sudah kita jalani selama setahun lebih ya Bu ya? Yang Ibu rasakan sendiri manfaatnya itu apa? Kalau manfaatnya ya, jadi sesuatu hal itu pasti ada manfaatnya dan juga ada ruginya. Kalau dilihat dari sisi manfaatnya, jadi pembelajaran dari itu manfaatnya kita guru-guru jadi tahu bagaimana cara mengoperasikan perangkat IT ya. Kalau dulu kan jarang menggunakan. Kalau sekarang hampir tiap hari kita berkutat dengan alat-alat teknologi informasi itu ya. Kita harus bisa menggunakan laptop, menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran begitu. Mungkin itu karena tuntutan sendiri ya Bu ya, kita Ya. itu harus bisa seperti itu Bu. Oke nih, selanjutnya mungkin Ibu selama pembelajaran daring seperti ini pernah menemukan kasus di mana para peserta didik itu suatu hari pada absensi gitu ya, mengalami penurunan drastis gitu Bu. Nah, untuk hal seperti itu sendiri, bagaimana nih cara Ibu untuk memulihkan kembali keadaan kelas agar semua siswa itu dapat terfokus pada pembelajaran, atau lebih tepatnya untuk mengambil alih perhatian peserta didik? Ya, kalau menurunnya ya pasti karena mereka mungkin bosan ya, karena sudah hampir 2 tahun mereka belajar daring. Menurut saya upaya untuk membangkitkan semangatnya ya mungkin kita harus menciptakan pembelajaran
lewat virtual yang lebih menarik. Dan tidak lupa kita harus mendukung siswa kalau bisa gitu ya, diberi bantuan Iya. kuota internet gitu supaya bisa mengikuti pembelajaran lewat virtual gitu. Ya, oke, oke. Nah, masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya Bu ya, yang Ibu sebutkan mungkin berupa bantuan-bantuan seperti itu, mungkin Ibu bisa paparkan agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan, mungkin lebih tahu dengan keadaan kita gitu ya Bu ya, karena kita berbeda dengan rekan-rekan yang berada di kota gitu ya Bu ya. Pasti tantangan kita juga lebih besar gitu dalam pembelajaran dari itu. Mungkin Ibu bisa sedikit memaparkan gitu. Ya kalau menurut saya pembelajaran dari itu kalau di desa gitu ya tidak terlalu digemari oleh peserta didik karena memerlukan biaya dan perangkat yang memadai. Sedangkan kan sebagian besar penduduk di sini kan penghasilannya minimal itu rendah gitu ya. Sebagai profesinya sebagai buruh, sebagai petani, tentu penghasilannya tidak mencukupi untuk membeli perangkat komunikasi yang bagus, yang memadai, terus membeli kuota secara rutin gitu. Ya. Mereka mungkin karena sekarang merasa terpaksa ya karena kebutuhan anak mereka untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin benar seperti itu. Potensi apa saja yang harus diperbaharui oleh seorang guru? Ya, menurut saya yang pertama guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dengan menggunakan teknologi informasi. Terus yang keduanya kita juga harus bisa secara kreatif menciptakan metode atau pendekatan pembelajaran yang merangsang minat siswa untuk mengikutinya.